Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode penutup volume 9 kemarin, kita ditinggalin dengan berbagai cliffhanger besar. Nah, di episode kali ini, kita bakal mulai masuk ke volume 10 chapter 1. Kita bakal lihat gimana Touka akhirnya dapat kabar dari sekutu lamanya Erika. Informasi krusial apa yang bakal terungkap soal nasib para pahlawan di Alyon? Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang nyambungin semua benang merah cerita. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai di rumah tamu Mira. Tiba-tiba, seekor burung putih kecil datang ngetuk jendela. Touka dan Seras langsung tahu ini adalah familiar dari Erika, anak Orbael. Komunikasi yang udah lama putus akhirnya nyambung lagi. Munin yang dengar nama Anael langsung seneng banget. Mereka langsung siapin papan surat buat komunikasi. Dan familiar itu gak pakai basa-basi, langsung ngasih berita paling penting. Takao bersaudari, Hijiri dan Itsuki sekarang ada di rumah Erika. Dan disinilah kita dapat kronologi lengkap soal apa yang sebenarnya terjadi di Kastil Alyon dari sudut pandang Hijiri. Ternyata, 1. Raja Iblis beneran nyerang kastil dan esensinya bikin Vicious jadi lembah. 2. Hijiri dan Itsuki manfaatin kesempatan itu buat nyerang dan nyoba ngebunuh Vicious. 3. Vicious ngelawan balik pakai bola hitam misterius yang bikin dia jadi kuat lagi. 4. Setelah pertarungan sengit, Hijiri dan Itsuki berhasil kabur dan lari ke tanah monster bermata emas buat nyari bantuan Erika. Dan yang paling penting, Hijiri negesin lagi ke Erika, Vicious itu emang gak niat mulangin para pahlawan. Ini konfirmasi langsung dari orang yang udah dapetin buktinya. Touka lalu nanya, apa Takao bersaudari tahu soal nasib Ayaka dan Kirihara? Ternyata enggak. Mereka langsung kabur setelah berantem sama Vicious. Ini artinya, mereka juga nggak tahu soal pengkhianatan Kirihara. Tapi di sisi lain, Itsuki juga nolak ngasih info detail soal skill unik mereka ke Erika. Dia bilang semua keputusan ada di tangan kakaknya yang masih pemulihan. Bener-bener adik yang setia banget. Touka juga nanya, apa Erika percaya sama cerita mereka? Dan Erika, lewat familiarnya, konfirmasi kalau dia percaya, Hijiri dan Itsuki benar-benar ngebrontak dan bukan mata-mata Vicious. Dia juga nyebutin soal Vicious yang pakai racun dan untungnya Erika bisa bikin penawarnya. Benar-benar keberuntungan di tengah bencana. Gimana Billy Zoners? Benar-benar episode yang nyambungin semua teka-teki ya. Sekarang Touka akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Hijiri dan Itsuki. Dan kelompok Erika juga dapat update soal situasi di luar, meskipun belum lengkap. Ini penting banget. Dengan bersatunya informasi dari dua kubu ini, aliansi anti-Vicious jadi makin kuat. Meskipun mereka belum ketemu langsung, kita jadi tahu detail pertarungan Hijiri, soal bola hitam Vicious, dan juga soal racunnya. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Touka lagi mikirin soal Takao bersaudari. Dia sempat curiga, jangan-jangan mereka udah dicuci otak. Dia pun nanya ke Erika lewat familiarnya, dan Erika ngasih jawaban tegas, enggak. Ini ngiyakinin Touka kalau pemberontakan Hijiri itu beneran tulus. Seras selalu nanya, apa ini artinya kita bisa gabung sama Takao bersaudari? Touka setuju, ini kesempatan bagus. Tapi ada masalah. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain sampai Hijiri pulih. Soalnya Itsuki nggak bakal ngambil keputusan apa-apa tanpa kakaknya. Jadi untuk sekarang mereka cuma bisa nunggu. Setelah itu, otak strategis Touka langsung beralih ke musuh-musuh utamanya. Soal Raja Iblis, Touka nebak kalau dia pasti luka parah abis lawan Ayaka. Dan langkah dia selanjutnya kemungkinan besar adalah invasi skala penuh dari utara. Dan soal Ayaka Sobou, Touka ngakuin satu hal penting. Dia sadar kalau sampai harus ngelawan Ayaka, dia nggak punya kesempatan menang dalam pertarungan langsung. Satu-satunya cara cuma pakai trik likik. Karena itulah Touka nentuin tujuan barunya yang paling penting, meyakinkan Ayaka Sogou buat gabung sama pihaknya. Dan kartu truf buat ngelakuin itu adalah kesaksian dari Hijiri. Kalau Hijiri sendiri yang bilang Vicious itu jahat, Ayaka pasti bakal percaya. Tapi gimana kalau Ayaka juga udah dicuci otak? Buat mastiin, Touka nanya lagi ke Erika soal cara kerja cuci otaknya Vicious. Dan disinilah kita dapat info krusial.
Ternyata Vicious cuma bisa nyuci otak orang yang mentalnya udah hancur duluan. Kayak Oyamada yang mentalnya hancur pas di pertempuran Benteng Putih, prosesnya juga beresiko. Bisa-bisa targetnya malah jadi nggak berguna. Karena itulah Touka yakin Vicious nggak bakal berani nyuci otak pahlawan yang sangat berharga kayak Ayaka Sogo. Resikonya terlalu gede. Gimana Billy Zoners? Bener-bener episode yang isinya analisis dalam banget ya. Sekarang kita jadi tahu rencana jangka panjang Touka yang super ambisius. Rencananya jelas, tunggu Hijiri pulih, bentuk aliansi, terus pakai kesaksian Iziri buat ngerekrut Ayaka. Dengan Ayaka di pihaknya, ngalahin Vicious dan Kirihara bakal jadi jauh lebih mungkin. Hijiri benar-benar jadi kunci dari semua ini. Dan info soal cara kerja cuci otak Vicious itu juga penting banget. Ini ngejelasin kenapa cuma Oyamada yang jadi korban dan kenapa pahlawan lain relatif aman dari manipulasi pikiran langsung. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Touka lagi nganalisis info soal Takao bersaudari. Dia ngelihat satu keuntungan strategis yang luar biasa. Karena Vicious ngira Hijiri udah sekarat atau mati, sekarang Hijiri bisa gerak di balik layar tanpa dicurigai. Sama kayak Touka sendiri. Punya pahlawan mati kedua di pihak mereka bener-bener jadi kartu truf yang gak disangka-sangka. Setelah itu, giliran Touka yang ngasih update ke Erika. Dia ngejelasin semua yang terjadi di negara di ujung dunia. Soal perang, aliansi sama Mira, dan yang paling penting soal sihir terlarang dan klan Kurosaga. Pas Touka nyebut nama Erika atau Anael, Munin yang dengar itu langsung gak tahan. Dia dengan sangat antusias dan gugup ngenalin dirinya ke si familiar burung. Suatu kehormatan bisa bertemu Anda Nyonya Anael, saya belum menikah, katanya. Bener-bener ya si ketua klan ini ada-ada aja kelakuannya di depan idolanya. Tahukah yang lihat ini cuma bisa geleng-geleng kepala, tapi dia juga ngaku kalau Erika itu emang sekutu yang bisa diandalin. Si familiar burung yang dengar pujian ini kelihatan senang banget. Setelah pertukaran info selesai, Touka ngebahas satu topik yang sangat sensitif, soal If Speed dan balas dendamnya ke pedang keberanian. Dan disinilah kita ngeliat sisi bijaksana dari Touka. Dia ngusulin ke Erika buat ngebiarin If tetap damai di rumah Erika. Alasannya apa? Touka bilang If sekarang udah hidup tenang bareng Liz sesuai keinginannya. Dia nggak mau ngerusak kedamaian itu dengan ngebangkitin lagi soal balas dendam. Dia juga mutusin buat nggak ngasih tahu Liz soal siapa yang ngebantai klannya atau Ordo ke-6 buat alasan yang sama. Dan di sini kita dapat monolog dalam dari Touka soal balas dendam. Dia ingat pepatah yang bilang balas dendam terbaik adalah hidup bahagia. Dia sadar If dan Liz itu beda sama dia. Mereka berdua nggak terjebak sama masa lalu kayak dirinya. Sementara dia harus nyelesain balas dendamnya. Ini benar-benar nunjukin betapa kompleksnya karakter Touka. Setelah itu, Erika ngucapin terima kasih ke Touka karena udah nyelamatin negara di ujung dunia. Touka dengan rendah hati nerima pujian itu. Mereka pun mutusin buat nunda obrolan soal Takao bersaudari sampai Touka punya rencana yang lebih matang. Obrolan mereka pun selesai. Tapi muncul masalah baru. Kalau Erika mutusin koneksinya, familiar burung itu bakal jadi burung biasa dan bisa kabur atau dimakan predator. Mereka harus ngelindungin alat komunikasi penting ini. Dan Seras dengan ingatan tajamnya ingat kalau dia ngelihat sangkar burung kosong di salah satu kamar pas pertama datang. Mereka pun langsung ngamanin si familiar burung di dalam sangkar. Tepat pas mereka lagi sibuk, tiba-tiba bel pintu bunyi. Ada tamu. Touka yang langsung pakai topengnya lagi ngintip dari jendela dan kaget. Tamunya adalah Kaisar Jin sendiri. Dia datang langsung ke rumah tamu mereka. Zine ngejelasin kalau dia udah ngatur penanganan krisis di ibu kota dan sekarang datang buat ngecek keadaan mereka secara pribadi. Dia lega lihat Munin dan Sera selamat dan nanya soal kondisi Slay. Ternyata Zine udah ngirim tim medis khusus buat ngerawat Slay setelah dapat laporan dari ajudan barunya, Ibara. Touka mempersilahkan dia masuk, tapi Zine dengan sopan nolak. Dia ngasih isyarat kalau mau ngobrol di depan pintu aja. Touka pun ngerti. Dan obrolan pun dimulai dengan Touka yang ngucapin belasungkawa atas kematian ajudannya Hawks Landing. Bener-bener momen diplomasi yang penuh rasa hormat. Kaisar Zine nerima itu dengan tenang. Dia ngakuin kalau Hawks itu orang yang baik dan jujur. Dan kehilangannya bakal jadi pukulan berat, terutama buat Jenderal Luheit. Setelah itu, Seras yang dari tadi diem nahan rasa bersalah, coba buat minta maaf secara pribadi. Tapi Zine dengan bijak langsung motong dia. Dia nggak nyalahin Seras sama sekali. Dia bilang, masalah ini udah selesai buatku. Kalau mau nyari siapa yang salah,
Aku juga ikut salah karena udah ngirim hoax. Nggak akan ada habisnya. Dan disinilah kita lihat betapa hebatnya Zine sebagai seorang pemimpin. Bukannya ngebiarin Seras tenggelam dalam rasa bersalah, dia malah ngasih nasihat yang kuat. Dia bilang ke Seras, jangan jadiin rasa bersalah itu jadi jangkar yang nenggelemin kamu. Sebaliknya, ubah rasa tanggung jawab itu jadi batu karang, jadi fondasi buat kamu jadi lebih kuat. Biarkan kematiannya ngebentuk kamu. Pakai itu sebagai bahan bakar. Katanya, itu bakal jadi penghargaan terbesar yang bisa kamu kasih buat hoax. Bener-bener kata-kata yang dalam dan ngena banget. Setelah itu, Zine mulai ngungkapin filosofinya. Dia bilang kalau orang baik dan jujur kayak Seras dan hoax itu berharga. Tapi di dunia yang kejam ini, kebaikan itu bisa jadi pedang bermata dua. Kebaikan bisa ngebatasin dan ngerantai seseorang. Dan dia ngeluarin satu kalimat yang nunjukin kalau cara pikirnya mirip banget sama Touka. Kebaikan murni nggak bisa ngalahin kejahatan murni. Tapi, meskipun dia tahu kebaikan itu bisa jadi kelemahan, Zine ngaku kalau dia justru suka sama orang-orang baik kayak mereka dan nggak mau nyingkirin mereka. Dia nutup nasihatnya dengan ngingatin Seras buat nggak terus-terusan ngeratapin kesalahannya. Dia tahu orang tulus kayak Seras gampang banget terpuruk. Bener-bener pemimpin yang bisa ngertiin psikologi bawahan dan sekutunya. Sambil ngesampingin statusnya sebagai kaisar, dia secara pribadi ngucapin terima kasih ke Seras karena udah nyoba nyelamatin hoax. Aku, Zine Mira, berterima kasih padamu, katanya. Ini bener-bener gestur yang tulus dan nunjukin kalau dia ngargain banget tindakan Seras. Dia juga ngasih peringatan halus ke Touka buat siap-siap ngadepin Jenderal Luheit yang katanya deket banget sama hoax. Setelah semua urusan emosional ini selesai, Zine langsung balik mode kaisar. Dia bilang, sekarang waktunya aku nepatin janjiku. Dia ngajak rombongan Touka buat pergi ke gudang harta karun Mira. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mereka pun ngikutin Zen masuk lebih dalam ke kastil. Sambil jalan, Zen ngejelasin kenapa mereka belum sempat ke sana. Ternyata krisis tentara putih kemarin bener-bener datang mendadak. Dia juga bilang kalau rencana buat ngebuka ruangan tertutup harus ditunda sampai Jenderal Luheit balik. Soalnya dia butuh komandan terpercayanya itu di sisinya. Touka dalam hati mikir, penundaan ini sebenarnya nggak masalah. Soalnya kumbang ungu buat Pigi Maru butuh waktu lama buat diproses. Dan kristal teleportasi juga mau dia simpen buat lawan Vicious nanti. Jadi semuanya pas. Dan disinilah kita tahu alasan sebenarnya kenapa Zen nganterin mereka langsung ke gudang besar. Dia ngaku kalau banyak banget item di sana yang fungsinya nggak diketahui. Dia berharap Touka dengan pengetahuannya dari dunia lain bisa nemuin item-item berharga yang selama ini kelewat sama pihak Mira. Bener-bener situasi yang saling menguntungkan. Mereka akhirnya sampai di sebuah lorong gelap yang super mewah, kayak di dalam museum. Para pengawal mimpin jalan pakai lentera. Suasananya bener-bener misterius dan megah. Perburuan harta karun pun siap dimulai. Di ujungnya ada pintu perunggu raksasa. Setelah dibuka, Zen masuk duluan. Dia naruh tangannya di sebuah papan kristal di dinding. Dan hus! Cahaya langsung nyebar ke seluruh ruangan lewat garis-garis kristal di dinding dan langit-langit. Bener-bener sistem penerangan sihir yang canggih banget. Dan pas ruangannya udah terang, pemandangannya bener-bener bikin melongo. Ini bukan gudang biasa. Tempatnya luas, langit-langitnya tinggi dan semuanya tertata rapi banget. Rak-rak raksasa berjejer kayak di perpustakaan, isinya macam-macam item. Beda banget sama ruang bawah tanah Erika yang berantakan, tempat ini lebih mirip gudang Amazon versi dunia fantasi. Kaisar Zen bilang, mereka boleh lihat-lihat sepuasnya. Dia bahkan bawa pengawal yang ternyata bukan prajurit biasa. Tapi para ahli yang ngurusin gudang ini termasuk anak dari pelukis istana. Zen juga bilang, karena banyak item yang fungsinya nggak diketahui, dia pengen Touka ikut ngecek siapa tahu nemu sesuatu yang berharga. Dan bener aja, di meja deket pintu masuk, item-item yang paling diincar Touka udah disiapin. Dia langsung ngambil dan ngecek dua barang paling penting, kristal teleportasi dan kumbang ungu. Bahan terakhir buat nge-upgrade Pigi Maru akhirnya didapetin. Misi utama Touka di sini udah berhasil. Sementara Touka lagi serius, Seras sama Munin malah asik lihat-lihat perhiasan. Munin nemu kalung perak yang cantik banget dan langsung nyobain. Cocok nggak? Tanyanya dengan semangat.
Seras dengan sopan coba ngingetin. Ketua, kita di sini kan buat nyari barang buat Tuan Touka. Yang bikin Munin langsung cemberut kecewa. Hahaha, dia beneran ngira bisa belanja sepuasnya di sini. Munin yang masih kecewa nggak bisa ambil kalung, mulai ngefantasi. Dia ngebayangin gimana kalau Seras pakai kalung itu. Bahkan sampai ngebayangin Seras pakai kalung itu tanpa busana. Fantasinya jadi terlalu liar sampai dia sendiri jadi malu. Setelah nenangin diri, Munin dengan isengnya langsung masangin kalung itu ke leher Seras. Dia langsung terpesona lihat betapa cantiknya Seras. "Kamu ini kayak batu permata hidup," katanya sambil meluk Seras erat-erat. Dia muji Seras baik luar maupun dalam. Seras yang dengar pujian tulus ini ngebalas dengan senyumnya yang paling manis dan tulus. Dan efeknya luar biasa. Munin yang lihat senyum itu langsung diem membeku dan mukanya merah padam. "Senyum itu gak adil, aku jadi pengen nikahin kamu," katanya. Gila, pesona Seras bener-bener gak pandang gender ya. Setelah momen baper itu, Munin ngaku kalau dia cuma bercanda. Soalnya, Seras orangnya terlalu tulus, jadi enak buat digodain. Seras yang akhirnya ngerti, bilang kalau dia nggak keberatan dimanjain sama Munin. Dia bahkan bilang, "Punya kakak kayak kamu, kayaknya seru juga." Pengakuan ini bikin Munin seneng banget, dan dia langsung meluk Seras lagi. Kali ini, sambil ngancem mau ngegelitikin Seras. Touka yang liatin semua ini dari jauh, cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia sadar kalau Munin itu pinter banget nyairin suasana. Dia juga sadar kalau dirinya sendiri nggak bakal bisa bersikap sebebas dan seceria itu. Dia ngerti kalau dia yang ngelakuin itu, Seras mungkin malah bakal takut. Nah, pas Touka lagi siap-siap mau mulai nyari barang sendirian, tiba-tiba ada yang manggil dari balik rak. Dan orang itu adalah Kaisar Zin. Ternyata dari tadi dia masih di sana. Zin dengan santainya nawarin diri buat jadi pemandu pribadi Touka di dalam gudang besar. "Aku paling tahu soal tempat ini," katanya. Bener-bener langkah yang gak disangka-sangka. Zin bilang, "Kita jarang dapat kesempatan ngobrol berdua." Ini jelas cara Zin pinter buat ngelanjutin diskusi rahasia mereka. Touka pun langsung setuju. Touka ngebuka obrolan dengan makasih ke Zin karena udah bijaksana nanggepin rasa bersalah Seras. Zin ngejelasin alasannya. Dia bilang dia butuh kekuatan Seras buat perang nanti. Jadi, dia nggak bisa ngebiarin Seras terpuruk. Ini nunjukin gimana di balik kebijaksanaannya, Zin itu tetap seorang pragmatis yang dingin. Semua ada tujuan strategisnya. Touka lalu nanya soal rencana perang Zin selanjutnya. Dan Zin pun ngebeberin rencananya yang super ambisius. Pertama, setelah Jenderal Lu Hate balik, mereka bakal ngebuka ruangan tertutup itu. Kedua, setelah itu, Zin bakal langsung mimpin pasukannya buat ngancurin Ulza di timur. Dan ketiga, dari Ulza, mereka bakal lanjut nyerang langsung ke jantung pertahanan musuh, Alion. Tapi mereka sadar rencana ini punya 3 rintangan besar atau variabel tak dikenal. Variabel pertama, pergerakan Raja Iblis. Variabel kedua, kemungkinan Vicious masih punya pasukan rahasia lain seperti Tentara Putih. Dan variabel ketiga yang paling penting, para pahlawan dari dunia lain. Dan ngomong-ngomong soal pahlawan, disinilah Zin ngeluarin informasi terbaru dan paling penting. Dia ngaku setelah insiden serangan Raja Iblis di Kastil Alion, pertahanan Alion jadi kacau. Dan kesempatan ini dipakai sama mata-mata Mira buat nyusup dan ngumpulin info. Dia pun siap-siap buat ngasih tahu Touka semua hasil temuan mata-matanya soal apa yang sebenarnya terjadi di Kastil Alion. Info yang selama ini kita cuma tahu sepotong-sepotong. Gila, bener-bener episode yang isinya daging semua ya. Kita lihat gimana hubungan Touka dan Zin udah kayak 2 partner catur yang saling ngehormatin, tapi juga saling nguji. Dan kita juga jadi tahu rencana besar Zin buat naklukin Alion sekaligus 3 rintangan terbesarnya. Jelas banget kalau para pahlawan, terutama yang kelas S, bener-bener jadi kunci dari perang ini. Tapi yang paling penting adalah cliffhanger di akhir. Zin bakal ngebongkar sebuah rahasia soal apa yang terjadi di Kastil Alion. Apa yang sebenarnya mata-mata Mira temuin. Gimana nasib Ayaka, Kirihara, dan Hijiri dari sudut pandang orang ketiga. Tulis semua prediksi kalian di bawah. Ini bakal jadi Lord Drop yang super gede. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.